Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan kali ini kita fokus membahas mengenai bilangan berpangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Langsung saja, yang pertama, bilangan berpangkat 0. Misalkan bilangan berpangkat A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat M. Ini kan bisa kita sederhanakan dengan cara mengurangi pangkatnya. Berarti sama saja dengan A berpangkat M dikurangi M. Mengurangi suatu bilangan dengan bilangan yang sama, misalkan 2 dikurangi 2, nilainya 0. 100 dikurangi 100, kan 0. M dikurangi M, juga 0. Berarti ini dapat disederhanakan penulisannya menjadi A berpangkat 0. Lalu, membagi suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. 2 bagi 2. Hasilnya kan 1. 100 dibagi 100. Kan 1. A dibagi A. Kan 1. A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, nilainya adalah 1. Ini artinya A berpangkat 0 itu nilainya adalah 1. Jadi sekali lagi, A berpangkat 0 itu nilainya adalah 1. Bagaimana dengan bilangan berpangkat negatif? Misalkan 2 berpangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 5. Ini kan bisa disederhanakan. 2 berpangkat 2 dikurangi 5. Menurut aturan pembagian perpangkatan, kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Ini sama saja dengan 2 dikurangi 5, negatif 3. Berarti sama saja dengan 2 pangkat negatif 3. Lalu pangkat 5 ini kan bisa diuraikan menjadi 2 ditambah 3 kan? Jadi yang penyebutnya ini sama saja dengan 2 pangkat 2 tambah 3, gitu kan? 5 kan hasilnya. Kemudian pembilangnya adalah 2 berpangkat 2. Lalu menurut aturan perpangkatan, ini kan bisa diuraikan menjadi 2 berpangkat 2 dikalikan 2 berpangkat 3, ya kan? Kalau pangkatnya dijumlahkan, berarti perpangkatan itu dikalikan dengan basis yang sama. Pembilangnya 2 berpangkat 2. Ini kan bisa disederhanakan. 2 berpangkat 2 dibagi dengan 2 berpangkat 2 kan hasilnya 1. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 1 dikalikan 2 pangkat 3, 2 berpangkat 3. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa 2 berpangkat negatif 3 itu, pangkatnya negatif, bisa diubah bentuknya menjadi 1/2 berpangkat 3. Artinya pangkat negatif kalau diubah menjadi positif, jadi kebalikan. Dengan cara yang sama pasti akan kita dapatkan. Seandainya 5 berpangkat negatif 2, maka hasilnya pasti 1/5 pangkat 2. Artinya, andai kata ada bilangan A berpangkat M, A berpangkat M,
mau pangkat negatif M, ingat pangkatnya pangkat negatif, ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif seper A berpangkat M. Jadi ini adalah bentuk bilangan berpangkat negatif, ternyata bisa diubah menjadi pangkat positif menjadi seper A berpangkat M kalau bilangan berpangkatnya A pangkat negatif M. Siswa sekalian, kita lanjutkan dengan bentuk akar. Bentuk akar itu notasinya adalah, ini notasinya. Notasinya seperti ini, dibaca akar. Ini dibaca akar. Contohnya adalah ini. Akar 4, akar 5, dan seterusnya. Bentuk akar itu, anak-anakku, sangat berkaitan erat dengan bilangan berpangkat. Pasti anak-anak bisa menentukan. Coba tentukan akar 4. Nilainya adalah 2. Akar 9. Nilainya 3. Lalu, coba kita ubah 4 ini menjadi bilangan berpangkat. 4 itu sama saja dengan berapa berpangkat berapa? Sama saja dengan 2 berpangkat 2. Oke. Lalu, 9 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Sama saja dengan 3 berpangkat 2. Oh, dari sini bisa kita simpulkan bahwa mencari nilai akar sama saja dengan menentukan bilangan pokok sebuah perpangkatan. Dari hasil ini kan kelihatan. Coba kita ubah 8 itu menjadi bilangan berpangkat. 8 itu sama saja dengan 2 berpangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 kan 2 dikalikan 2 dikalikan 2, 2 kali 2 4 kan, dikalikan 2 lagi jadi 8. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk akar, ini dapat kita nyatakan akar pangkat 3, ingat, akar pangkat 3 dari 8 itu nilainya adalah 2. Sekali lagi, kalau kita nyatakan dalam bentuk akar, ini dapat dituliskan akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi yang kita cari adalah bilangan pokok dari sebuah perpangkatan itu. Itulah nilai akarnya. Oke. Coba ubah 16 ini menjadi bilangan berpangkat. 16 itu sama saja dengan 4 berpangkat 2, kan? Atau 16 itu juga bisa kita nyatakan 2 berpangkat 4. 2 pangkat 4 kan 2 dikalikan 2 kalikan 2 kali 2 lagi. 2 kali 2 kan 4, dikalikan 2 8, dikalikan 2 16. 4 pangkat 2 kan 4 kali 4. Kan 16. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk akar, jadi akar dari 16, sebenarnya di sini ada 2, nah ya. Ada 2. Tapi kalau akar pangkat 2 itu cukup kita sebutkan akar saja. Kecuali kalau akar pangkat 3, akar pangkat 5 dan seterusnya. Sama juga dengan yang di sini. Ini sebenarnya ada 2 akar pangkat 2, tapi cukup kita sebutkan akar saja. Ya, khusus akar pangkat 2. Lanjut lagi, jadi akar pangkat 2, jadi kita tidak usah kita sebutkan akar pangkat 2-nya, cukup kita sebutkan akar dari 16 itu adalah 4. Yang bagian bawahnya ini kalau kita nyatakan dalam bentuk akar, akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Jadi akar pangkat 4 dari 16, 2, akar 16 adalah 4. Begitu. Itulah mengenai bentuk akar.
Selanjutnya ada hal yang harus anak-anak pahami yang berkaitan dengan bentuk akar ini. Terutama ini berkaitan dengan operasi pada bentuk akar ya. Jadi untuk yang pertama dan yang kedua ini adalah penjumlahan dan pengurangan akar. Kalau yang nomor 3 ini perkalian akar, dan yang nomor 4 ini pembagian akar. Apa yang bisa kita pahami untuk yang nomor 1 dan nomor 2, penjumlahan dan pengurangan? Oh, ternyata mengurangi dan menjumlahkan akar itu akarnya harus sama. Ya, seperti ini. B akar A ditambahkan C akar A. Oh, berarti akarnya adalah akar A. Ya. Maka hasilnya adalah tinggal dijumlahkan saja koefisien, namanya koefisien di depan akar ini. Tinggal dijumlahkan saja atau dikurangi. Contoh nomor 1, misalkan 3 akar 2 ditambahkan 2 akar 2. Berapa hasilnya? 3 akar 2 kan kalau kita uraikan 3 kali akar 2. 3 kali akar 2 berarti akar 2 ditambahkan akar 2 ditambahkan akar 2 lagi. Lalu ditambahkan 2 kali akar 2. 2 akar 2 itu 2 kali akar 2. 2 kali berarti akar 2 ditambah akar 2. Ini kan penulisannya dapat disederhanakan menjadi 5 kali akar 2. Jadi 3 akar 2 ditambahkan 2 akar 2 jadinya 5 akar 2. Tuh. Jadi koefisiennya langsung dijumlahkan. Demikian juga kalau untuk pengurangan. Lalu yang nomor 3 ini perkalian akar. Kalau perkalian akar, akarnya boleh berbeda. Jadi akar A dikalikan akar B, maka hasilnya sama saja dengan akar dari A kalikan B. Jadi basisnya saja yang dikalikan. Sebagai contoh, misalkan akar 4 dikalikan akar 4. Akar 4 berapa? 2 kan? Dikalikan akar 4 lagi, 2 lagi. 2 dikalikan 2, 4. Oke. Nah, 4 ini kan adalah nilai dari akar 16 kan? Oke. Coba Anda perhatikan. Akar 4 dikalikan akar 4 ternyata nilainya sama saja dengan akar 16. Berarti basisnya atau bilangan pokoknya dari akar itu bisa langsung dikalikan. Demikian juga misalkan akar 2 dikalikan akar 3 itu sama saja dengan akar 6 dan seterusnya. Lalu yang keempat, pembagian akar. Akar A dibagi dengan akar B, hasilnya sama saja dengan akar A per B. Ini berlaku untuk A dan B-nya positif dan B-nya bukan 0. Karena membagi dengan bilangan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Contoh untuk yang nomor 4 ini, berarti contoh yang ketiga ya. Misalkan akar 16 dibagi dengan akar 4. Akar 16 berapa? 4 kan? Akar dari 4, 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi akar 16 dibagi akar 4 nilainya adalah 2 atau hasilnya adalah 2. Sekarang coba kita bandingkan. Akar 16 dibagi 4. 16 dibagi 4, 4 kan? Oh, berarti ini sama saja dengan akar 4. Akar 4 sendiri adalah 2. Oh, berarti benar bahwa akar 16 kalau dibagi dengan akar 4 sama nilainya dengan akar 16 per 4. Ya, sama-sama 2 kan nilainya. Dan ini berlaku untuk seluruh bentuk akar. Baik, siswa sekalian, agar apa yang kita bahas tadi lebih mendalam lagi pemahamannya, ada baiknya kita selesaikan permasalahan berikut ini. Nomor 1, kita menyederhanakan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat negatif
2 dibagi 2 pangkat 5. Ya, kita jawab nomor 1, 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat negatif 2 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 ditambahkan negatif 2. Tambah negatif 2, nambahkan dengan bilangan negatif itu sama dengan mengurangi. Jadi sama saja dengan 4 dikurangi 2 dibagi dengan 2 pangkat 5. 4 dikurangi 2, 2. Oh, berarti sama saja dengan 2 pangkat 2 per atau dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, langkah berikutnya adalah ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat negatif, bisa mau diubah menjadi bilangan berpangkat positif juga bisa. Kalau mau diubah menjadi bilangan berpangkat negatif, ini sama saja dengan 2 berpangkat 2 dikurangi 5. Pangkatnya kan dikurangi kalau dibagi, kalau basisnya sama. 2 dikurangi 5, negatif 3. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi kalau mau hasilnya dalam bentuk pangkat negatif, ya hasilnya adalah 2 pangkat negatif 3. Tapi kalau mau diubah menjadi bilangan berpangkat positif, ini sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Oh, berarti sama saja dengan 1 per 8. Ini hasil sederhananya. Selanjutnya nomor 2. 5 akar 3 ditambahkan akar 243 dikurangi akar 12. Oke. Penjumlahan dan pengurangan akar. Ingat, kalau menjumlahkan dan mengurangi akar, maka basisnya harus sama atau akarnya harus sama. Sementara ini tidak sama, 3, 243, dan 12. Tapi ini bisa disamakan ya. Nah, kita lihat akar yang paling kecil, yang paling sederhana itu adalah akar 3. Oh, berarti ini bisa disederhanakan menjadi akar 3 semua. Oh, berarti 5 akar 3 ditambahkan. Nah, 243 itu sama saja dengan berapa dikalikan 3. Nah, ini idealnya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu misalkan 9. 9 itu kan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. 25. 25 itu kan 5 pangkat 2. 36 itu bilangan-bilangan kuadrat. Begitu maksudnya. Nah, ternyata 243 itu berapa dikalikan 3? Oh, ternyata 81. 81 dikalikan 3 kan 243. Dikurangi 12 itu sama saja dengan 4 dikalikan 3. Nah, 4 ini adalah bilangan kuadrat. Maka ini sama saja dengan 5 akar 3 ditambahkan menurut sifat perkalian akar. Ini bisa kita uraikan menjadi akar 81 dikalikan akar 3 kan? Dikurangi akar 4 dikali akar 3. Lalu ini sama saja dengan 5 akar 3 ditambahkan akar 81 itu 9 kan? Berarti 9 kali akar 3. 9 akar 3. 9 kali akar 3, 9 akar 3. Dikurangi akar 4 itu kan 2. Oh, berarti itu 2 kali akar 3, 2 akar 3. Nah, setelah basisnya sama, akarnya sama, maka tinggal dikurangi dan jumlahkan koefisiennya. Ini sama saja dengan 5 ditambah 9 dikurangi 2 akar 3. 14 dikurangi 2 sama saja dengan 12 akar 3. Inilah hasil sederhana dari yang nomor 2 ini, 12 akar 3. Baik, siswa sekalian, untuk bahasan mengenai
bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan bentuk akar. Saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anda semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.